Shalom, puji Tuhan, saya percaya hanya di hadirat Tuhan kita mendapatkan sukacita yang melimpah-limpah. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat setiap iman dan kekuatan dalam hidup kami yang senantiasa Engkau berikan Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah terus itu kami miliki dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan mau diberkati oleh firman-Mu, mari Engkau memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami akan dipulihkan, kami akan diberkati. Dalam nama Yesus, kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku
naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah Rajaku Tuhan, Kaulah kota bentengku, Kaulah kekuatanku. Haleluya, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Hiaralah basikan anamo, hiara namo. Haleluya, Yesus. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh,
sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini boleh bertemu kembali dengan semua jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh menikmati hari ini, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang keinginan Tuhan yang terkait dengan doa. Bagaimana seharusnya kita berdoa dan apa yang Tuhan mau dengan doa yang kita panjatkan kepada Dia. Mari sama-sama kita ambil Alkitab kita dalam Lukas 18. Kita akan baca ayat dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ambil Alkitab saudara, saudara bisa membuka dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Izinkan saya membaca ayat ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan semua jemaat Tuhan bisa mengikuti ayat ini. Saya mulai ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahwa mereka harus berdoa, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi?" Puji Tuhan, sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan, itu punya tujuan dan maksud. Perumpamaan yang Yesus sampaikan itu ingin menyampaikan pesan-pesan secara sederhana, sehingga orang yang mendengar pesan itu bisa menangkap dan bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pendengar, kepada murid-murid dan termasuk kepada kita hari ini, tentu ada maksud dan tujuan penting sehingga Yesus harus menyampaikan perumpamaan ini. Nah, mari jemaat Tuhan, kita sama-sama merenungkan, dan saya ingin membawa saudara untuk menangkap pesan. Paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita renungkan dari pernyataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang disampaikan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sudah mengerti tentang kata doa. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang selalu berdoa. Dan saya percaya sebagai orang Kristen, tentu kita menjadi orang yang selalu bawa diri untuk
membangun satu hubungan dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, dalam konteks ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang prinsip, tentang hal-hal penting yang Yesus sampaikan, yang terkait hal penting yang terkait dengan doa dalam perumpamaan ini. Ada 3 hal penting yang harus kita renungkan dari pernyataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang dia sampaikan kepada murid-murid dan kepada para pendengar pada waktu itu, yaitu terkait tentang doa. Yang pertama saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus, saudara perhatikan kata bahwa mereka harus, artinya tidak bisa tidak, harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Ini prinsip pertama atau bagian pertama yang menjadi pesan Tuhan bagi para pendengarnya pada waktu itu dan juga bagi saudara dan saya hari ini. Di mana dikatakan bagian yang pertama itu tentang prinsip doa. Dia katakan di sana bahwa mereka harus selalu berdoa. Kalimat ini menunjuk kepada seperti tidak ada jeda untuk tidak berdoa. Kata selalu berdoa itu adalah satu kegiatan atau kata kerja yang harus dilakukan terus-menerus sebagai orang percaya kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Nah, saudara, mari sama-sama kita lihat ada pesan penting di sana. Kalau dalam bahasa Inggris dia berkata begini, that man always ought to pray and not lose heart. Dia mau bahwa setiap manusia atau setiap kita harus atau selalu berdoa dengan tidak putus asa. Perhatikan kalimat itu, bahwa kita berdoa dengan tidak jemu. Kalau dalam bahasa Inggris dia pakai kata lose heart, tidak putus asa. Kenapa ini disampaikan? Ini menunjukkan, memberitahukan kepada kita, ada begitu banyak orang yang berdoa tapi dia putus asa. Kenapa dia putus asa? Mungkin dia berdoa 1 hari, doanya belum dijawab, dia sudah mulai putus asa. Atau mungkin dia berdoa 1 bulan, tapi doanya belum dijawab, dia mulai putus asa. Nah, Alkitab mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam sebuah perumpamaan untuk kita berdoa dan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berputus asa. Saya tidak tahu pengalaman saudara hari-hari ini, apakah saudara sedang putus asa ketika saudara sedang berdoa hari ini. Ada banyak faktor yang bisa membuat kita putus asa. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi bosan untuk berdoa. Mungkin ketika kita berdoa dan apa yang kita doakan itu seperti belum dijawab, kita mulai putus asa sehingga kita mulai tidak berdoa. Yang kedua, mungkin kita berdoa tetapi tidak kunjung selesai, tidak kunjung sembuh apa yang kita alami hari ini. Tetapi Alkitab berkata, saudara, bahwa Tuhan mau engkau berdoa dengan tidak berputus asa. Makanya dia menceritakan tentang perumpamaan ini, bahwa ada seorang hakim yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak tahu menghormati orang, tidak punya perasaan terhadap orang. Dan dia menjelaskan bagaimana hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak punya rasa hormat terhadap orang tua, kepada manusia, kepada orang lain, tetapi dia bisa luluh hatinya, dia bisa tergerak hatinya, akhirnya bisa bersimpati akhirnya, karena perempuan itu atau janda itu datang dengan terus-menerus, tidak jemu-jemu, dan dia tidak putus asa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini tentang prinsip doa, tentang apa yang Tuhan mau, tentang doa yang kita panjatkan kepada Tuhan.
sama-sama tahu bahwa sejatinya doa adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu doa. Doa bukan hanya sekedar indahnya rangkaian kata-kata yang kita naik. Doa berbicara tentang hubungan, relationship with God. Tentang satu intimacy dengan Tuhan. Jadi doa bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang kita susun dengan indah yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Tapi doa adalah hubungan. Ini hal yang penting yang harus kita tahu, yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hubungan itu akan membuat kita untuk tidak berputus asa, untuk kita tidak menjadi lelah, untuk kita tidak menjadi ragu terhadap apa yang kita sampaikan kepada orang yang begitu dekat dengan kita. Nah, saudara yang terkasih, beberapa hal yang disampaikan dalam kalimat-kalimat ini tentang doa, ada beberapa prinsip di sana yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini. Yang pertama dia katakan begini, kembali pada ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu, tidak berputus. Kata selalu merupakan sesuatu yang terus berkesinambungan, yang tidak boleh putus. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau dalam bahasa aslinya dia katakan bahwa setiap orang harus berdoa dengan tidak berputus asa. Setiap orang jangan menjadi lelah berdoa. Gitu. Adakah saudara yang sedang lelah hari ini berdoa? Alkitab berkata, janganlah engkau jemu-jemu berdoa. Salah satu definisi kata jemu-jemu berdoa di sana adalah dengan tidak menjadi lelah. Saya berharap apapun yang kita alami hari ini, itu tidak membuat kita menjadi lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Kata jemu-jemu di sini juga jemu-jemu berdoa. Ini menunjuk kepada sikap berdoa yang terus semangat. Jangan sampai berdoa itu tidak menjadi semangat. Sebagaimana saudara mengharapkan berkat, sebagaimana saudara menantikan berkat, maka penantian itu seringkali dikuasai oleh rasa semangat untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi tidak lelah, kita tetap bersemangat untuk menyampaikan, untuk tetap berhubungan, untuk tetap semakin dekat dengan Tuhan. Itu prinsip doa yang Yesus sampaikan. Jangan jemu-jemu. Jangan engkau berputus asa. Jangan engkau menjadi lelah dalam doamu. Jangan engkau berdoa tanpa semangat yang daripada Tuhan. Engkau harus tetap semangat. Prinsip yang kedua, atau prinsip yang berikutnya, adalah bagaimana kita berdoa menurut kehendak daripada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 firman Tuhan bunyinya demikian. 1 Yohanes 5 ayat 14. Alkitab berkata demikian. Dan inilah keberanian, kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya. Sekali lagi. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan. Ada satu keyakinan bahwa Dia pasti mengabulkan doa kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Jikalau kita meminta.
doa itu akan dijawab jikalau kita meminta. Meminta seperti apa? Kalimat berikutnya dia berkata begini, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut keinginannya. Amin, saudara. Amin. Jadi ketika kita berdoa, kita harus berdoa menurut kehendak. Bukan hanya sekedar pemuasan hawa nafsu. Bukan hanya sekedar berbicara tentang keinginan-keinginan kita yang harus dijawab oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, baiklah kita berdoa menurut kehendaknya, menurut keinginannya, menurut kemauannya, menurut apa yang dia harapkan. Jadi bukan hanya sekedar pemuasan hawa nafsu, bukan hanya sekedar tentang tentang keinginan kita yang harus dijawab oleh Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana kita berdoa, meminta sesuatu menurut kehendaknya. Dalam Yakobus 4 dia berkata begini. Dari ayat pertama saya bacakan, saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kalau kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi sebagai orang Kristen harus berdoa. Tidak bisa tidak. Makanya dalam kalimat yang dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, dia berkata, mereka harus selalu berdoa. Karena berdoa adalah hubungan, berbicara tentang intimasi, hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata, bukan hanya sekedar ungkapan mulut kita, tetapi doa adalah hubungan. Nah, Alkitab berkata dalam Yakobus 4, kamu tidak memperoleh apa-apa. Dalam ayat yang kedua, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau ada orang Kristen berkata begini, saya orang yang percaya kepada Tuhan, saya adalah orang yang selalu ke gereja, tapi kalau engkau tidak berdoa, kekristenanmu perlu dipertanyakan. Kalau ada orang Kristen berkata, saya tidak tahu berdoa, itu tanda tanya besar. Kenapa, saudara? Doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Ada jemaat Tuhan, jemaat LOB yang tidak tahu bicara. Ada jemaat Tuhan yang tidak bisa bicara. Pasti saudara bisa bicara, ketemu dengan Pastor Joe, saudara, apa kabar Pastor Joe? Nah, doa itu seperti itu, berbicara kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang yang tidak menjadi terlatih berdoa karena memang dia tidak suka berdoa. Nah, hari ini jemaat Tuhan, mari kita kembali kepada keinginan Tuhan, yaitu berdoa. Berdoa dengan cara apa? Berdoa dengan cara tidak jemu-jemu, tidak lelah, tidak dengan berdoa dengan semangat yang daripada Tuhan. Berdoa dengan tidak gampang berputus asa. Kedua, kita berdoa dengan mengetahui, berdoa sesuai dengan keinginan daripada kehendak Tuhan. Kita harus tahu apakah yang kita doakan ini adalah keinginan kehendak Tuhan atau bukan. Tuhan mau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Dalam ayat yang berikut, dalam Yakobus tersebut, ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ada orang yang berdoa, banyak berdoa, tapi dia salah berdoa. Nah, ini persoalan. Orang yang salah berdoa, kita berkata dalam Yakobus, tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Pastikan kau berdoa tidak salah berdoa. Pastikan diri pada waktu engkau berdoa, engkau tidak salah berdoa. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi bukan memuaskan kehendak Tuhan.
Makanya dalam Alkitab tadi dalam 1 Yohanes bilang kita berdoa menurut keinginan dan kehendak Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ada permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam konteks ini berbicara tentang situasi di mana ada permusuhan, ada sikap mementingkan diri sendiri, ada yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, sampai mereka tidak menerima jawaban doa. Karena kenapa? Mereka sedang membangun hubungan persahabatan dengan dunia. Membangun persahabatan dengan dunia, kita sedang membangun permusuhan dengan Allah. Kita kembali kepada keinginan Tuhan, itu bagaimana kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang semakin erat. Ada satu pernyataan dari para pemazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Lebih baik satu hari dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara lihat, 1 jam, satu hari merupakan satu hari dalam rumah Tuhan merupakan keputusan yang paling baik dalam hidup ini daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? 1 hari dalam rumah Tuhan akan menentukan 1000 hari ke depan bagaimana hidup dan di dalam dunia ini. Apalagi di situasi COVID hari-hari ini, pandemi COVID-19 yang belum selesai, dengan varian-varian baru yang sudah ada, dan begitu banyak varian baru akan datang. Kita tidak tahu bagaimana situasi itu. Tapi saya mau katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, mereka akan menikmati kuasa-kuasa doa dalam hidup mereka. Mari terus kita berdoa, membangun hubungan yang terus intim dengan Tuhan. Mari kita membangun doa yang benar hari-hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tidak menjadi lelah. Ada banyak orang sekali lagi, ada begitu banyak orang yang sudah lelah berdoa. Ada banyak orang yang sudah menjadi lesu berdoa. Karena mereka berpikir, kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa saya belum sembuh? Kenapa masalahku belum selesai? Belum selesai satu, datang masalah yang lain. Kita koreksi diri kita hari ini. Apakah yang kita doakan adalah sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Atau yang kita doakan itu adalah sesuatu yang ingin memuaskan hawa nafsu kita? Atau kita berdoa juga, kita tidak mendapatkan jawaban doa karena kita punya hubungan yang tidak baik, kita mempunyai hubungan yang tidak baik terhadap satu dengan yang lain. Satu waktu Yesus berkata begini, jika kau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan dan teringat akan sesuatu, tinggalkan persembahan itu dan kau pergi dulu selesaikan. Setelah selesai, baru kau datang mempersembahkan sesuatu. Saudara lihat cerita itu atau dengar cerita itu atau saudara baca cerita itu bicara tentang kualitas persembahan kepada Tuhan. Bagaimana kualitas doamu, bagaimana kualitas penyembahanmu, bagaimana kualitas persembahanmu kepada Tuhan hari ini. Bahkan hari-hari yang kita sudah lewati, apakah persembahan, doa, pujian, tepuk tangan, permainan musik kita semuanya berkualitas? Kualitas ibadah, kualitas doa kita ditentukan juga salah satunya adalah relationship, hubungan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan, jangan sampai kita menjadi jemaat Tuhan yang setia datang kepada Tuhan, yang setia datang beribadah, tapi kita punya musuh. Tuhan bilang, selesaikan dulu supaya ibadahmu berkualitas, persembahanmu berkualitas. Makanya Paulus berkata begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahanmu yang sejati. Ayat yang kedua dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Kalimat selanjutnya berkata, supaya kau bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Mari kita tangkap pesan kebenaran firman Tuhan pada sore hari, di mana Dia ingin kita benar-benar berdoa
dengan prinsip yang benar. Yang kedua, dalam cerita ini juga di sana diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah. Dan dia bukan cuma tidak takut akan Allah, dia tidak menghormati seorang pun. Jangankan orang, Tuhan saja dia tidak hormati. Jangankan orang, Tuhan saja dia tidak takuti, apalagi orang. Dalam cerita ini jelas dikatakan bahwa hakim ini adalah pribadi yang punya moralitas yang tidak baik, punya akhlak yang tidak baik. Tetapi saudara lihat sikap perempuan atau janda ini menghampiri yang digambarkan sekali. Yesus menggambarkan tentang menggambarkan perumpamaan ini tentang doa. Saudara lihat dalam perumpamaan ini, hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Tuhan itu dihampiri oleh seorang janda dengan tidak rasa takut sedikit pun. Walaupun dia hakim ini tidak takut terhadap Tuhan dan tidak hormat terhadap manusia, tidak hormat terhadap seorang pun, tapi perempuan ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun untuk menghampiri hakim yang jahat ini. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita menghampiri Tuhan dengan tidak rasa takut. Kita menghampiri Tuhan dengan tidak memiliki perasaan yang diselimuti dengan rasa takut. Ada banyak orang yang takut datang pada Tuhan. Ada banyak orang yang enggan untuk datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Punya konsep yang salah tentang Tuhan. Sebagaimana dia lihat di rumah papanya jahat, teman-temannya tidak baik, maka itu menjadi representasi Tuhan dalam hidupnya. Oh, Tuhan itu jahat karena mereka jahat. Saya mau berkata seperti ini kepada saudara. Tuhanmu tidak pernah jahat. Tuhanmu tidak pernah curang. Sehingga kau tidak perlu takut untuk menghampiri dia. Lanjut daripada cerita ini, saudara lihat dalam ayat itu, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tapi janda ini atau perempuan, dia tidak takut untuk mendatangi terus-menerus hakim yang jahat ini. Saudara, saya ingin menyampaikan satu pesan penting bagi kita semua hari. Jangan pernah membangun narasi ketakutan dalam diri untuk menghampiri Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah membangun narasi ketakutan dalam diri untuk menghampiri Tuhan. Kenapa saudara? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di sana dikatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan, menghilangkan, meniadakan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Berapa banyak saudara yang pernah takut untuk datang ibadah, untuk datang menghampiri Tuhan? Alkitab berkata, orang yang takut kasihnya tidak sempurna. Tetapi tidak cukup sampai di situ untuk kita mengerti bahwa orang yang takut itu tidak sempurna kasihnya. Yang berikutnya kita harus baca dalam ayat yang keempat dari pasal 4, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang kau miliki adalah roh yang lebih besar daripada dunia ini. Jadi kalau rohmu lebih besar, kenapa kau harus takut? Tidak ada alasan anak-anak Tuhan untuk takut berdoa. Tidak ada alasan anak-anak Tuhan, jemaat LOD, untuk takut menghampiri Tuhan. Kenapa? Dalam 1 Yohanes kembali, atau dalam Ibrani 4 ayat 16. Kenapa kita tidak perlu takut? Alkitab berkata begini, sebab itu marilah kita, dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, dan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktu ini. Marilah kita penuh keberanian menghampiri. Karena kenapa? Roh kita lebih besar. Kenapa kita perlu memiliki keberanian? Karena dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagian yang berikutnya sudah dalam dalam Yohanes 3. Ini menjadi perenungan yang sempat saya katakan tadi. Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Perhatikan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, berarti ada hati-hati yang seringkali tertuduh. Ketika mau menghampiri Tuhan, mau menyembah Tuhan, dia tidak bisa menyembah dengan baik, karena mungkin hatinya sedang menuduh dia. Nah, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kenapa hatimu menuduh engkau? Bukankah roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada dunia? Jangan biarkan iblis, jangan biarkan pencuri itu mencuri damai sejahteramu. Jangan biarkan iblis itu mencuri sesuatu yang penting dalam dirimu, sehingga engkau tidak berani menghadap tahta Tuhan. Engkau tidak berani untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang engkau harus selesaikan, yaitu ketika engkau sedang membenci saudara. Karena dalam konteks 1 Yohanes ini, dia sedang berbicara tentang saling mengasihi. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 20. Di sana dikatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini penting untuk menjadi perenungan bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 20, dia berkata begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta dan bohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara, hal-hal seperti inilah yang seringkali membuat kita tertuduh. Waduh, jangan sampai saya tidak dilayakkan Tuhan, jangan sampai doa saya tidak didengar Tuhan, karena saya sedang marah. Nah, supaya hatimu tidak tertuduh, selesaikan semua persoalan-persoalan kebencian, amarah, supaya hatimu tidak menuduh engkau. Karena kita berkata, saudara-saudara yang terkasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini penting untuk kita mengevaluasi diri kita. Yang pertama tadi, kita harus punya prinsip doa yang benar. Ya, bagaimana kita berdoa dengan tidak cemburu, berdoa dengan tidak berputus asa, berdoa dengan tidak rasa takut, berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa dengan kalau dalam ayat terakhir daripada Lukas 18 ini, dia berkata begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam? Jadi berdoa dengan tidak berkeputusan. Dan yang ketiga, yang terakhir, berdoa dengan tidak rasa takut, menghampiri Tuhan dengan tidak rasa takut. Yang terakhir, prinsip doa yang harus ada dalam diri kita. Selain kita berdoa dengan tidak cemburu dan tidak berputus asa, yang kedua, kita menghampiri Tuhan dengan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir untuk ketemu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana
Poin terakhir, ini sesuatu yang penting dan banyak hal yang Yesus katakan. Setiap Yesus ketemu dengan orang-orang sakit, Yesus berkata begini, imanmu menyelamatkan engkau. Ketika ada orang lumpuh yang sudah tidak bisa dimasukkan lewat pintu dan mereka buka langit rumah, mereka turunkan dari atas, dari situ. Dan Yesus, kita berkata begini, Yesus melihat iman orang itu. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia berkata begini, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, maka aku pasti sembuh. Yesus, Petrus sedang berjalan di satu gerbang pintu indah, gerbang elok, gerbang yang luar biasa. Ada orang lumpuh di sana, meminta-minta kepada setiap orang yang lalu-lalu di situ. Dan Petrus lewat di situ dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada lagi, tapi demi nama Yesus orang sana berjalan. Kenapa dia berjalan? Karena dia percaya. Jadi iman tidak bisa lepas daripada doa. Kau boleh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kau boleh berdoa dengan tidak rasa takut untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi tanpa iman, doamu tidak sempurna. Maka hal yang ketiga yang tidak boleh lepas dari doa adalah bagaimana kau berdoa dengan iman. Kenapa saudara? Iman menjadi hal paling utama dalam doa. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar, iman adalah fondasi, keyakinan. Dan iman ini harus berkualitas. Iman yang berkualitas itu iman yang tanpa ragu sedikit pun, iman yang tidak bimbang, iman yang tidak gampang rapuh. Itu iman yang berkualitas. Dan orang Kristen, jemaat Tuhan, harus memiliki iman ini. Dengan cara apa? Alkitab berkata, dengar, lakukan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Bukan cuma dengar, tetapi di sana ada kalimat lainnya yang tersirat bahwa melakukan, mendengar apa yang kau lakukan. Karena dalam Matius diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Ya, rumah yang dibangun di atas pasir ada orang yang mendengar dan tidak melakukan firman. Datang persoalan, rubuh rumah itu. Tapi iman, rumah yang dibangun di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Rumah itu akan tetap kokoh. Jadi iman itu penting. Imanmu harus berkualitas. Dalam situasi kondisi seperti ini, dengan mewabahnya, dengan pandemi COVID-19 yang merajalela dari tahun 2020 sampai hari ini, engkau perlu iman. Jangan cuma jaga imun, tapi imanmu harus dijaga. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran yang begitu besar karena pandemi ini. Kenapa orang takut? Karena situasi kondisi memang sedang situasi kondisi hari ini adalah situasi yang menebarkan ketakutan. Semua orang takut. Intinya cuma takut mati. Takut mati. Saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan. Saudara takut dengan tidak takut? Pertanyaan saya, saudara mati atau tidak? Saudara takut atau tidak takut? Saudara tetap mati atau tidak? Jawabannya, kita semua tetap mati. Saudara mau takut atau tidak takut? Saudara tetap mati, saya tetap mati. Cuma kita tidak tahu kapan waktu kita. Waktu kita berbeda-beda. Mungkin saudara lebih dulu dan saya kebelakangan, atau terbalik, saya kebelakangan dan saudara lebih dulu. Tapi tetap mati. Tetap mati. Saudara, sekali lagi, saudara takut atau tidak, kita tetap mati. Nah,
Nah, kalau kita tetap mati, untuk apa kita buang energi untuk hidup dalam ketakutan? Tidak perlu buang energi. Mari kita tetap membangun iman kita. Kita menguatkan iman kita dalam situasi seperti ini. Bukan cuma imun. Saya mau beritahu saudara, pakai masker apapun. Saya selalu pakai masker kalau pergi keluar rumah. Saya mau bilang ini, masker apapun yang saya pakai, saudara pakai atau siapapun pakai. Sudah lewat izin POM atau apapun, dengar dengan baik. Kalau Tuhan yang memerintahkan virus itu masuk, maskermu tidak akan bisa tahan virus yang memerintahkan. Yang kita perlu hari ini, kita perlu iman. Iman kita harus tetap kuat. Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Oleh iman kita menjadi berani karena kita punya iman. Ini poin penting yang tidak boleh dilepas dari kata doa. Banyak orang yang tidak mengalami mukjizat bukan karena tidak percaya, tapi Alkitab berkata karena kurang percaya, karena bimbang. Dengar, bukan karena kurang percaya, tapi bukan karena tidak punya iman, tapi karena kurang beriman. Kurang beriman saja kita nggak mengalami mukjizat. Kita nggak mengalami kuasa karena kurang. Nah, iman kita harus full dengan cara bagaimana? Baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, itu lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci karena firman itu akan menguatkan hidup saudara. Ayat terakhir, Alkitab berkata begini dalam Lukas 18 ayat 8. Ini poin penting yang Yesus sampaikan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Perhatikan sekali kalimatnya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, menjawab mereka. Tapi kalimat penting berikutnya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapatkan iman di bumi? Doamu boleh dijawab. Engkau boleh menikmati hasil doa, engkau boleh menikmati jawaban doa, tetapi yang Tuhan mau, imanmu harus tetap bertahan sampai Yesus datang. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kita semua. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tantangan, di tengah persoalan, kita tetap ada dalam tracknya Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat. Kiranya itu memberkati kehidupan kami, menguatkan kami, dan tolong kami untuk kami bisa menjadi jemaat yang respek terhadap firman Tuhan, yang menjadi jemaat yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Iman kami tidak gampang goyah, iman kami tidak gampang rapuh, iman kami tidak gampang bimbang Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetapi dengan situasi yang mengajar kami, melatih kami untuk kami memiliki iman yang kuat, untuk kami memiliki iman yang tangguh Tuhan, sehingga ketika Engkau datang ke muka bumi ini, Engkau mendapati iman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua, berkati semua LOD, berkati semua jemaat yang bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kebenaran itu jatuh di tanah yang paling baik, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Berkati juga Pastor Joe, Engkau berkati istri, Engkau berkati semua pelayanan yang sedang dikerjakan, Engkau berkati usaha mereka, juga diberkati dimanapun mereka pergi dan berada. Pengurapan Tuhan akan selalu mengikuti kehidupan Pastor Joe bersama dengan semua tim yang ada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang indah untuk kami bisa merenung dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini.
Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, dan saya kembalikan